Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama saya Nopal. Kali ini kita bakal bahas tentang empati dan simpati. Apa itu simpati? Simpati adalah memperhatikan penderitaan orang lain. Simpati terbagi dua, yaitu simpati ingatan dan simpati imajinatif. Simpati ingatan adalah mencari pengalaman masa lalu untuk situasi yang mirip dengan pengalaman orang lain. Contohnya seorang pecandu narkoba yang menjadi penyuluh di pusat rehabilitasi. Kemudian simpati imajinatif, perujukan imajinasi kita sendiri dalam situasi yang berbeda. Contohnya adalah reaksi saat orang lain menceritakan saat dia terkena musibah. Empati. Empati adalah memahami orang yang tidak memiliki makna emosional bagi kita. Cara mengembangkan empati ada 6. Yang pertama adalah mengasumsikan perbedaan. Kita menerima bahwa kita bisa saja berbeda menghadapi situasi yang berbeda. Maka kita akan membayangkan pikiran dan perasaan kita dari perspektif yang lain. Yang kedua, mengendalikan diri. Mengendalikan diri secukupnya sehingga dimungkinkan peneguhan kembali identitas individual secara mudah. Yang ketiga, menunda diri. Penundaan diri diperlancar dengan mengetahui batasan-batasan diri sendiri. Yang keempat, melakukan imajinasi terbimbing. Agar empati interpersonal terjadi dengan baik, kita harus membiarkan imajinasi dibimbing ke dalam pengalaman orang lain. Dan hal ini berarti kita sedang berpartisipasi secara imajinatif pada pemecahan masalah yang kreatif. Yang kelima, membiarkan pengalaman empati. Membiarkan imajinasi kita dibimbing ke dalam diri orang lain seakan-akan kitalah yang mengalami kejadian tersebut. Yang keenam, meneguhkan kembali diri. Empati interpersonal membiarkan penundaan identitas secara terkendali dan sementara untuk mencapai tujuan khusus, yaitu memahami orang lain. Konsep manusia antar budaya. Konsep manusia antar budaya adalah secara intelektual dan emosional terikat pada kesatuan fundamental semua manusia yang pada saat itu sama mengakui, menerima, dan menghargai perbedaan mendasar antara orang-orang yang berbeda budaya. Usaha-usaha pendidikan manusia antar budaya. Penggunaan bahasa nasional di forum resmi, penyajian beragam kebudayaan dengan porsi yang seimbang di berbagai media, sosialisasi budaya dan tidak membedakan perbedaan budaya di berbagai lembaga dan industri, kontak antar suku melalui organisasi dan aktivitas seperti pertukaran pelajar dan sebagainya, perkawinan antar suku, antar etnik, dan pembangunan yang merata. Perubahan etnik. Identitas etnik muncul bila dua atau lebih kelompok etnik berhubungan. Perubahan etnik ada dua, asimilasi dan akibat. Asimilasi adalah seseorang akan kehilangan perasaan khasnya bila ia mampu diterima oleh kelompok lain karena ia mampu dan lancar dalam bahasa dan budaya kelompok penerima. Akibat adalah kelompok etnik dan kelompok mayoritas bercampur secara homogen, masing-masing kelompok kehilangan keunikannya lalu muncul suatu produk unik lainnya. Nah, mungkin itu aja sedikit pengetahuan yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.